Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Imron Rosyadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, mengucapkan selamat hari ulang tahun Pengadilan Tinggi Agama Palu yang ke-28. PTA Palu, Nabilupura, semoga semakin maju dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang sama dirahmati Allah, selamat jumpa kembali pada pagi hari ini dalam acara podcast Nabilupura Pengadilan Agama Palu. Sahabat peradilan yang sama dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan uraian atau penjelasan dari narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andos Haji Adaming SH.MH, yang beliau adalah merupakan hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Palu yang akan menemani kita dalam acara podcast Nabilupura Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari ini. Baik sahabat peradilan yang sama dirahmati Allah, kita akan mendengarkan perkenalan dari narasumber kita pada pagi hari ini dan sekaligus akan menjelaskan tentang apa anak angkat di dalam Islam. Kepada narasumber kita disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini di podcast Nabilupura Pengadilan Tinggi Agama Palu. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum Islam. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu anak angkat. Sebagaimana dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam ayat pasal 171 huruf H, dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang pemeliharaan dan biaya sehari-hari yang dipelihara oleh ayah angkatnya beralih kepada oleh bapak angkatnya yang beralih dari orang tua aslinya. Nah, yang jadi masalah sekarang ini anak angkat adalah yang sering kita ketemu dalam masyarakat adalah banyak orang mengambil anak angkat itu tidak melalui penetapan pengadilan agama. Ada yang mengambil langsung kepada keluarganya masih dalam kecil, ada yang mengambil di rumah sakit juga masih kecil. Kemudian yang ketiga adalah ini dia yang melalui pengadilan agama. Jadi yang jadi masalah adalah banyak orang yang mengganti nama orang tua aslinya kepada bapak angkatnya. Ini. Sementara dalam Al-Quran pada suratul Ahzab ayat 40 sebutkan, maka Muhammadun aba hadim min rijalikum walakin Rasulullah khatamul anbiya wa khatamun nabiyyin. Jadi ini adalah salah satu teguran kepada Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mempunyai anak angkat yang namanya Said bin Harithah. Pada waktu itu dia mengganti namanya Said bin Muhammad. Jadi setelah dalam ayat Al-Qur'an ini turun, maka tidak dibolehkan orang tua angkat menggantikan dengan ayah. Sebab kenapa? Nanti suatu saat jika salah seorang dari ini meninggal atau bapak angkatnya meninggal, maka dia akan menjadi masalah tentang warisan. Akan menjadi masalah tentang warisan ini. Sebab bila mana bersengketa dalam warisan ini, maka dia akan membuktikan dirinya bahwa saya ini adalah sesuai dengan apa yang ada dalam kelahiran itu adalah ayah saya yang ada sekarang ini. Jadi ini timbul masalah ini. Sehingga akan menjadi sengketa ini. Yang kedua adalah tentang bila mana perempuan itu ada anak angkat adalah jika memang diganti dengan ayahnya adalah dalam akte kelahiran itu diganti dengan ayahnya menjadi itu ayah angkat di situ, maka akan menjadi masalah adalah kalau wali. Jadi wali ini, jadi nanti dilihat di dalam ini bahwa ini setelah wali ini kan menurut akte kelahiran kan bapaknya.
Iya. bapaknya. Tapi itu tidak boleh jadi wali, harus bapak aslinya yang jadi wali dalam pernikahan ini. Jadi mari kita sama-sama menyadari bahwa bila mana kita mengambil anak angkat, maka janganlah sekali-kali kita mengganti orang tuanya itu dalam akte kelahiran itu jadi anak angkat, menjadi bin, jadi ayah angkat itu. Iya. Sebab kenapa? Begini banyak diatur di dalam undang-undang perlindungan anak juga, yaitu tentang undang-undang nomor tahun 2014, bahwa anak angkat itu syaratnya adalah tidak boleh menghilangkan nasab. Iya. Jadi tidak boleh menghilangkan nasab dari anak itu, tidak boleh. Yang kedua, agamanya juga tidak boleh dihilangkan. Jadi selama itu tidak boleh dihilangkan, sebab sangat dilarang oleh dalam ajaran agama kita. Iya. Bapak narasumber, ada sedikit yang menjadi pemikiran kami. Jika tidak dikenal lagi ayah kandungnya, siapa kira-kira yang bisa menjadi wali nikah dalam hal ini? Ini yang perlu kita pelajari, yaitu ada yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, yaitu Perma Menteri Agama nomor 20 tahun 2019. Ini sudah diatur di dalam ini. Jadi ada angka ini kan kadang-kadang dicari, bapaknya tidak tahu di mana lagi. Umpamanya anak yang diambil dari rumah sakit, Ya. tidak ada, kita punya sudah tidak tahu di mana orang tuanya. Pokoknya dia punya silsilah itu sudah hilang dia. Iya. Sementara dalam akte kelahirannya itu sudah bapak angkat. Tapi kalau mengerti ini bapak angkatnya bahwa itu tidak boleh saya jadi wali, maka dia akan bertanya kepada kuah, siapa yang jadi wali ini? Ya, yang jadi persoalan sekarang bagaimana itu perasaan seorang anak yang setelah besar baru tahu bahwa ini bukan bapak ini. Iya. Ini yang jadi masalah sekarang ini. Itulah sehingga banyak orang yang tidak mau tetap dia menyembunyikan itu. Iya. Wah, ini saya anakku ini. Iya. Tapi tetap seharusnya sadar bahwa itu kalau dalam nanti wali itu tetap wali hakim namanya. Oh, jadi wali hakim. Jadi wali hakim. Jadi bila mana ada anak yang mau kawin sudah tidak diketahui bapaknya, maka dia adalah wali hakim, dalam hal ini KUA kecamatan. KUA kecamatan. Iya. Jadi kalau anak angkat itu menikah, jadi yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim. Wali hakim. Jadi wali hakim ini artinya KUA, ada pemerintah yang mewakili. Kepala Kantor Urusan KUA. Agama. Ya. Jadi ada beberapa ini yang bisa yang wali jadi hakim, yaitu wali nasab sudah tidak diketahui seperti tadi ini, sudah tidak tahu karena dari kecil banyak orang ambil di rumah sakit itu dia ganti. Ini sudah bapaknya sudah tidak ada. Ibunya juga sudah tidak tahu di mana. Kemudian wali adal itu harus ada penetapan agama. Kemudian wali yang gaib ya sama tadi itu tidak diketahui. Wali yang tidak dapat dihadirkan ini jadi wali hakim semua ini. Wali sementara ihram, wali nasab non Islam. Jadi kalau ada yang menikah bapaknya non Islam, maka dia adalah wali hakim dari KUA. Dalam hal ini diwakili oleh KUA. Nah, yang kemudian bila mana ada salah satunya ini kan, apakah bapak angkat yang meninggal atau anak angkat yang meninggal, bagaimana kedudukan dalam harta benda ini, warisannya? Warisannya. Nah, inilah yang perlu kita mendalami. Jadi anak angkat dia hanya mendapat sepertiga dari harta ayah angkat dari atau orang tuanya. Dengan yaitu melalui dengan wasiatul wajibah. Jadi sepertiga, tidak boleh melebihi. Begitu juga kalau anak angkat yang meninggal ada hartanya, ya ayah angkatnya atau orang tuanya itu mendapat sepertiga bagian. Oh, sepertiga bagian. Sepertiga juga bagian itu. Jadi tidak boleh melebihi. Jadi nanti sepertiga bagian, walaupun tidak berwasiat, tetapi dianggap berwasiat dalam aturan itu. Tetap kita berikan sepertiga itu dari harta ayahnya atau anak angkat ini, kalau salah satunya yang meninggal. Nah, ini yang sering terjadi ini, permasalahan di dalam masyarakat ini, itu tadi karena tidak adanya pemberitahuan bahwa ini yang saya pelihara ini adalah anak angkat. Jadi anak ini tidak mengerti. Jadi mungkin juga Rasulullah yang menyatakan siapa yang anak angkat itu sudah dikasih tahu bahwa itu bapakmu di sana, baru dia menyangkal itu tidak akan mendapatkan surga di hati. Jadi kalau sudah dikasih tahu bahwa itu bapakmu, ya mungkin dia sudah
gengsi. Karena bisa saja yang mengambil sebagai ayah angkat itu ada bisa anggap banyak pejabat biasa itu. Iya. Biasa pejabat itu. Jadi dan dia tidak pernah perkenalkan sama bapak angkatnya. Ada beberapa teman saya yang begini. Pada dulu di Kendari begitu, dia tidak pernah perkenalkan bahwa itu di sana orang tuamu seorang perempuan. Jadi dia jadi wali. Tapi saya sudah menyampaikan begitu. Jangan begitu, tapi tetap sampaikan. Tidak boleh bapak jadi wali, tapi diam saja. Tapi dia tidak hiraukan itu ya. Kita sudah sampaikan. Ada juga masih banyak beberapa teman yang saya biasa sampaikan. Bahkan ada yang pernah saya tangani waktu saya di Mamuju, tapi bukan saya yang hakimnya. Tapi betul-betul itu anak yang jadikan angka itu dua-duanya perempuan, itu atas nama dia. Atas nama ayah angkatnya itu dua itu, saya katakan kepada bapaknya, tolong itu anakmu ambil ganti akte kelahirannya atas nama kamu karena perempuan. Tapi ini terlanjur sudah masuk daftar gaji. Iya. Jadi banyak orang berpendidikan ini bukan orang yang tidak tahu hukum. Dia mau sepintas saja memasukkan anak angkat ini ke dalam daftar gaji. Dia membuat akte kelahiran atas nama bapak angkatnya itu diganti dengan orang tua aslinya. Iya. Sehingga di dalam proses itu waktu meninggal istrinya ini ada harta mau dijual ya dicari. Dia bilang saya tidak punya anak. Ini ada anak akte kelahiran ini siapa ini kalau bukan anak saudara ini. Itu di situlah dia muncul permasalahan jadikan penetapan di pengadilan agama. Dia tetap jadi anak angkat tetap ya kita kan periksa dengan sesuai dengan lahirnya. Tetap dapat karena dia anak angkat ada akte kelahiran. Jadi dia tidak mau ganti itu. Saya bilang ya terserah, kami sudah sampaikan kepada bapak dan juga dia itu orang berpendidikan malah dari pegawai departemen agama. Ya. Bapak narasumber, ada sedikit yang ingin kami tanyakan. Seandainya itu kan sepertiga tadi, sepertiga dari harta warisan. Itu yang sepertiga ini didapatkan oleh anak angkat itu, apakah orang tua angkatnya itu tidak punya anak atau ada anak? Ada. Dia walaupun dia ada anak, ada ahli warisnya, ada anak. Ada anak makanya dia walaupun ada anak tetap dia dikasih sepertiga ya, enggak boleh melebihi karena ada juga ahli waris yang lain. Dia hanya mendapat paling banyak sepertiga. Bisa dibawa paling banyak sepertiga. Jadi hak dari anak angkat itu paling banyak sepertiga. Iya, paling banyak sepertiga dari harta warisan dari orang tua angkatnya. Jadi inilah sehingga tidak boleh kita sembunyikan ini masalah nasab ini. Kalau satu kali ini sembunyikan nasab ini maka dia akan terputus dia punya keturunan. Iya. Dan kedua dia akan masuk ke nasab sebagai padahal bukan keturunannya ini, bukan nasab dia. Itu nanti sangat merugikan para pihak ini. Sangat merugikan sebab bagaimana tidak merugikan dia sudah nasabnya juga sudah terputus karena kesengajaan. Jadi memang sangat dilarang dalam agama Islam itu jangan menghilangkan nasab seseorang. Iya. Sebab banyak dampak negatifnya dalam hukum Islam. Iya. Baik, sahabat peradilan yang bersama dirahmati Allah, itu adalah bincang-bincang kita dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Tinggal pengejawantahan dari kita tentang apa yang narasumber kita sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin masih ada tambahan dari Bapak yang ingin Bapak sampaikan dalam hal tentang anak angkat dan... Baiklah pemirsa yang saya hormati, bahwa bila ada seseorang yang mau mengambil anak angkat, haruslah melalui pengadilan agama supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Sebab kalau sudah melalui pengadilan agama, di dalam penetapan itu sudah dijelaskan di dalam itu, jelaskan bahwa anak angkat hanya tujuannya adalah untuk memelihara semata-mata, bukan untuk kepentingan anak itu. Kemudian juga di dalam penetapan itu akan dijelaskan bahwa anak angkat ini hanya mendapatkan sepertiga dari ayah angkatnya bila meninggal, dan sebaliknya yang selanjutnya bahwa bila anak angkat ini perempuan
kita anak angkat itu, maka wali bila menikah itu adalah orang tua aslinya. Jadi itu dijelaskan di dalam, itu tidak akan jadi masalah itu. Jadi nanti dia baca, oh saya ini bukan anak asli, ternyata anak angkat. Kalau tidak melalui pengadilan agama, itulah yang banyak permasalahan. Apalagi kalau ayah angkatnya itu sama sekali tidak pernah memberitahu sejak kecil sampai besar. Tidak pernah dibawa ke sana, oh itu bapakmu, itu anakmu. Sebab kalau sudah besar dibawa ke sana, baru bapak angkat ini ada orang kaya atau pejabat apa semua, sementara ayah aslinya adalah tinggal di kebun, pemelihara kambing apa semua, petani, kemungkinan dia akan gengsi, malu sama temannya. Oh, ternyata kau bukan bapakmu itu anggota dewan, bukan bapakmu itu gubernur, bukan bapakmu itu wali kota, ternyata itu bapakmu di sana itu. Jadi saya mengajak kepada saudara-saudara yang ingin mengambil anak angkat, marilah kita berniat dengan baik bahwa anak angkat, mengambil anak angkat itu adalah semata-mata untuk kebaikan sendiri. Sebab kenapa? Kalau mengambil anak angkat dulu itu tujuannya adalah dijadikan anak, karena tidak punya anak untuk melanjutkan warisannya. Jadi sehingga dia ganti, pokoknya tidak boleh tahu bahwa ini bukan anak saya ini. Jadi kalau saudara-saudara pemirsa, kalau ingin mengambil anak angkat, melaluilah pengadilan agama, supaya kalau kita sudah meninggal nanti tidak menjadi permasalahan kemudian hari. Sebab ini sudah banyak kasus masuk ini. Ada pembuktian, saya pernah baca ada kasus di pengadilan agama, pembuktiannya adalah ini masing-masing kuat ini. Jadi ini anak angkat melampirkan akte kelahiran, betul nama bapaknya dalam. Kemudian penggugat ini yang saudaranya almarhum ini, bapak angkatnya ini, dia mengajukan, yang diajukan saksi adalah orang tuanya sendiri, ini anak ini. Wah itu betul anak saya itu. Nah, ini kuat, ini sama-sama kuat. Sehingga saya kalau tidak salah itu, karena sama-sama kuat ini saksi ini, orang tuanya sendiri yang jadi saksi itu. Hal ini maka ada sekarang pembuktian itu nanti DNA. Itu DNA ini yang tidak sulit kita hindari ini. Jadi nanti DNA betulkah ini anaknya atau tidak? Itulah DNA yang sangat menentukan dalam siapa sebenarnya anak ini. Tes DNA ini itu kebenarannya itu 90 menurut saya pernah baca itu insya Allah tidak akan meleset itu. Jadi tes DNA ini adalah untuk menentukan siapa punya keturunan ini. Jadi saya kira itu nanti kalau ada suatu hal bisa kita lanjutkan bincang-bincang tentang pengangkatan anak ini. Iya, terima kasih. Baik sahabat peradilan, dalam acara podcast Nabel Qura kita pada pagi hari ini bersama Bapak yang mulia Bapak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palu, Bapak Dr. Andus Haji Adaming SH.MH yang begitu familiar telah menjelaskan kepada kita bagaimana tentang anak angkat, dan ada beberapa poin yang boleh dijelaskan. Semoga saja dapat menambah wawasan kita dalam keseharian kita untuk melaksanakan pekerjaan kita yang berada di peradilan. Baik Bapak dan Ibu sahabat peradilan, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita pada pagi hari ini bersama saya Samsi Dargani sebagai host pada pagi hari ini, dan bersama narasumber kita Bapak Adaming SH.MH yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Dengan mengucapkan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Agus Salim, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, bersama seluruh jajaran mengucapkan selamat ulang tahun Pengadilan Tinggi Agama Palu ke-28 tahun 2023. Semoga Pengadilan Tinggi Agama Palu dapat mempertahankan integritasnya
dengan terus berinovasi dan berpegang teguh dengan moto netral, akuntabel, brilian, energik, loyal, original, profesional, unggul, responsif, dan amanah. Wujudkan cita-cita Mahkamah Agung Republik Indonesia menuju peradilan modern berkelas dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.